Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1, Profesor Chandra Yoga Aditama, saya Fajar Arif Nugroho selaku ketua ingin memperkenalkan divisi-divisi dari kelompok kami. Video ini Kita akan melihat perjalanan perjuangan dan kontribusi beliau yang berdampak besar bagi dunia kesehatan, baik di Indonesia maupun internasional. Selamat menyaksikan. Di balik berbagai penghargaan yang diraih Profesor Chandra Yoga Aditama, terdapat dedikasinya yang panjang dalam dunia kesehatan masyarakat. Profesor Chandra merupakan sosok dokter sekaligus akademisi dengan latar belakang pendidikan yang sangat kuat. Beliau menyelesaikan kedokteran umum di Universitas Indonesia tahun 1980. Dilanjutkan spesialis paru tahun 1988. Beliau juga memperdalam ilmu TB di Tokyo 1987. Meraih gelar konsultan 1993, studi di London School 1994, serta Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia 1998. Dalam perjalanan karir nasional dan internasional, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Balitbangkes Kemenkes Republik Indonesia tahun 2014 sampai 2015 serta Koordinator Wilayah World Health Emergency di WHO SEARO tahun 2015 sampai 2016. Saat ini beliau aktif sebagai Komisaris Utama di PT Itama Ranoraya Tbk. Selain dokter dan pejabat, Profesor Chandra aktif sebagai peneliti dan edukator. Beliau kerap hadir di berbagai podcast, program TV, serta media digital untuk memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat luas. Dedikasi dan konsistensinya menunjukkan bahwa perpaduan ilmu, pengalaman, dan komunikasi dapat menghadirkan dampak luas bagi masyarakat. Karirnya berkembang di RSUP Persahabatan, dari dokter hingga menjadi direktur pelayanan medis. Di fase ini fokusnya bergeser ke manajemen, hingga menjadi lulusan pertama Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia dan menulis buku tentangnya. Saya menulis yang pertama kali. Tulisan saya yang pertama kali itu judulnya Insomnia. Kenapa? Karena ibu saya itu insomnia. Jadi ini pengalaman pribadi aja plus pengalaman jadi dokter, itulah saya tulis. Tahun 2009 sampai 2014 beliau menjabat Direktur Jenderal PP dan PL, lalu Kepala Balitbangkes 2014 sampai 2015. Setelahnya, beliau lolos seleksi ketat untuk berkiprah di WHO tingkat internasional hingga tahun 2020 sebagai bentuk membawa nama Indonesia ke tingkat global. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Di bidang akademik, beliau menghadapi hambatan regulasi dan birokrasi yang membatasi peluang menjadi profesor. Penolakan berulang di tingkat fakultas hingga pusat, serta perubahan syarat.
Di dunia profesional, beliau harus beradaptasi dari puskesmas, keterbatasan fasilitas, hingga diplomasi kesehatan lintas negara di WHO. Melalui ketekunan, semua tantangan itu berhasil dilewati. Guys, kalian tahu nggak yang soal hantavirus itu? Hah, emang ada? Oh, hantavirus itu yang lagi viral itu ya? Itu bukan yang lagi rame di TikTok? Ya guys, kita Belum suka ngomong soal virus, kamu jadi kalau hidup di bawah kayak ada dengan COVID-19. Semoga nggak kan. Iya, nggak enak banget jadi nggak bisa kayak biasanya di luar. Bener, nggak mau. Ngomong soal COVID, kalian tahu nggak sih ada tokoh yang memiliki kontribusi besar pas pandemi kemarin? Hah? Emang siapa? Ada, namanya Profesor Chandra Yoga Aditama. Wah, gue baru dengar namanya. Emang kontribusi dia selama COVID ngapain aja? Oh, perusahaan dari itu ya? Dia tuh emang aktif banget tahu mengedukasi kepada masyarakat terkait COVID-19, mulai dari vaksin, protokol kesehatan, sampai meluruskan hoax yang beredar. Bahkan ya, dari info yang aku dapat, dia tuh nulis 254 artikel dan opini informatif tentang COVID-19 loh. Dan itu tuh udah dimuat di berbagai media massa. Lihat deh. Lihat deh, bahkan dia juga dapat rekor muri loh karena kontribusinya itu. Keren banget ya, berarti kontribusinya bukan hanya di bidang kesehatan, tapi juga di bidang masyarakat. Oh, berarti Pak Chandra itu salah satu tokoh nasional penting selama COVID-19 di Indonesia ya? Iya tuh, bener banget. Wah, ternyata kontribusi beliau banyak banget ya. Jadi penasaran deh sebenarnya kontribusi Prof. Chandra itu seperti apa? Bener banget, guys. Daripada kita penasaran, ini kita nonton bareng-bareng yuk. Dari kontribusi Prof. Chandra Yoga Aditama selama COVID-19, kita dapat melihat bahwa edukasi dan penyebaran informasi yang benar memiliki peran yang penting dalam membantu masyarakat menghadapi situasi krisis. Melalui tulisan dan pemikirannya, beliau memberikan dampak yang positif serta menjadi salah satu tokoh yang berkontribusi besar bagi Indonesia selama pandemi COVID-19. Kontribusi Prof. Chandra Yoga Aditama tidak hanya sebagai penanganan pandemi COVID-19 saja, melainkan perjalanan pengabdian beliau sudah berlangsung sejak lama, hingga menciptakan dampak positif yang nyata bagi kancah nasional maupun internasional. Berikut adalah perjalanan beliau di bidang kesehatan masyarakat. Berbekal pengalaman tersebut, kontribusi nyata beliau di tingkat nasional meliputi perumusan kebijakan kesehatan, peningkatan cakupan imunisasi, pengendalian penyakit menular, dan riset berbasis bukti. Di tingkat internasional bersama WHO, beliau terlibat dalam penyusunan strategi pengendalian penyakit menular di Asia Tenggara serta kesiapsiagaan menghadapi wabah. Saat pandemi COVID-19, beliau menjadi salah satu tokoh paling konsisten yang memberikan edukasi melalui media massa dan tulisan ilmiah agar masyarakat mendapat informasi yang jelas dan akurat. Kontribusi yang berdampak adalah yang tetap relevan lintas waktu. Sistem surveillance epidemiologi dan respons wabah yang beliau perkuat hingga kini masih digunakan untuk pemantauan COVID-19 dan tuberkulosis di Indonesia. Karya ilmiahnya pun tetap hidup menjadi referensi mahasiswa dan tenaga kesehatan. Wah, setelah kita lihat perjalanan beliau, ternyata Prof. Chandra itu memiliki kontribusi yang luas ya, buat cuma di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Benar banget, dari kontribusi beliau, banyak banget nilai-nilai positif yang bisa kita pelajari. Iya, kita jadi belajar kalau membantu negara itu bisa lewat ilmu dan edukasi juga. Setuju, ternyata satu tulisan itu bisa berdampak buat banyak orang.
Dari situ juga kelihatan kalau beliau itu punya rasa peduli besar terhadap masyarakat. Emangnya apa aja? Misalnya nih, dari nilai bela negara, beliau tuh nunjukin rasa peduli terhadap sesama. Itu tuh bisa dilihat dari beliau yang membantu masyarakat untuk menghadapi pandemi lewat ilmu dan juga edukasi kesehatan. Gua baru kepikiran ternyata luas juga ya makna bela negara. Selain nilai bela negara, ada juga loh nilai-nilai keteladanan lainnya. Nah, betul. Salah satu nilai lainnya itu Pancasila, di mana Prof. Chandra ini kan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi kesehatan secara benar supaya masyarakat lebih aman dari COVID-19. Itu merupakan mencerminkan sila kedua Pancasila. Terus juga beliau tuh mengajak kita masyarakat dan tenaga kesehatan untuk saling bekerjasama seperti Pancasila 3. Bener banget. Selain itu, beliau juga membidangi ilmu yang beliau punya untuk menolong sesama dan ngasih manfaat buat banyak orang, di mana itu tuh mencerminkan nilai agama banget loh. Keren banget ya, ilmu yang dimiliki beliau bisa dirasakan oleh orang lain manfaatnya. Ya, setuju. Ternyata hal kecil seperti edukasi dan berbagai ilmu yang diajarkan Prof. Chandra ternyata sangat bermanfaat bagi orang lain dan juga negara. Bener banget tuh, dari beliau kita jadi tahu kalau tiap orang itu punya caranya masing-masing untuk berkontribusi bagi masyarakat maupun negara. Dari kisah dan juga kontribusi nyata Prof. Chandra Yoga Aditama selama masa pandemi COVID-19, kita bisa menyimpulkan dan juga belajar bahwa kontribusi terhadap negara itu tidak harus dari hal yang besar, tetapi bisa dilakukan dengan ilmu, kepedulian, dan juga edukasi kepada masyarakat. Semangat beliau ini menunjukkan adanya nilai bela negara, semangat kemanusiaan, kerjasama, dan juga kepedulian terhadap sesama yang patut kita tiru dan juga teladani sebagai generasi muda. Melalui berbagai edukasi kesehatan, penelitian, dan juga keterlibatannya dalam penanganan kasus penyakit menular, beliau ini tuh menunjukkan bahwa ilmu tuh dapat menjadi pengabdian nyata kepada masyarakat dan juga negara. Saya selalu mengutip kata orang bijak begitu, health is not everything, but without health, everything is not. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.